juga dan itu akan menyulitkan sedikit dari penangkapan. Tapi ini adalah ke-10 hero Mirko yang akan turun ke Line of Dawn dan Indonesia butuh 1 poin lagi untuk lanjut ke babak selanjutnya. Oke, tanpa menunggu-menunggu, kita langsung menuju ke Land of Dawn untuk game kita yang kedua. Game yang bisa menjadi kemenangan. Game kemenangan untuk membawa Indonesia ke babak selanjutnya, lower bracket finals. Ini dia, Land of Dawn Super Camp di Purple Buff dan juga Soda di Purple Buff. Mereka akan berlawanan arah. Oke, kita lihat ada sedikit clear untuk Kufra, di mana Maro akan mengamankan level 2 lebih cepat tentunya dibanding dari roamer Indonesia yang tidak bisa melakukan clear di area tengah dulu. Dan itu dia, Battle of Lito tampaknya tidak menjadi battle, akan dikasih ke arah Indonesia. Oke, kalau dari pilihan emblemnya di sini Quantum Charge ya, yang menjadi pilihan untuk Alpha sebagai Yuzong. Mau coba untuk mendapatkan lebih banyak sustain di dalam lane ya, karena kalau seperti kita tahu dengan Brave Smite mungkin cooldownnya lebih panjang dibanding Quantum Charge. Jadi kalau memang mau menggunakan emblem untuk sustain, Quantum Charge lebih enak. Bersama juga dengan kalau Brave Smite harus ke hero, Pak. Tapi kalau misalnya untuk Quantum Charge ini dengan minion juga masih bisa proc dan di arah atas udah ada sedikit pertempuran. Oke, bahkan Alpha kali ini terjebak. Tidak bisa kemana-mana. First Blood untuk Super Ken. Indonesia sudah mengontrol dari total kill, tapi harus berhati-hati. Soda is there, memberikan damage. Finn pun harus mengeluarkan flicker dan Appraisal's Wrath will secure the kill. 1 tukar 1. Oke, ada pertukaran roamer dan juga XP laner yang masih dimenangkan oleh Indonesia. Tapi di arah bawahnya, lihat zoning yang dilakukan oleh Maro. Di mana Speedy bisa langsung mengambil dan memakan gold shield turret lumayan banyak. Langsung tersisa seperempat doang dari turret goldnya. Jadi Speedy memiliki keunggulan di sini. Tapi balik lagi, Joy versus Fredrin. Harusnya kalau dari neutral objective contest, Fredrin lebih enak. Tapi dengan adanya Vin dan juga Moreno, kita bakal lihat saja Silence Revenge sudah di-charge kena ke arah Vin. Ya, kita lihat langsung mulai diberikan damage all in. NetherRealm dibuka begitu saja. Sudah beriman dan memberikan damage. Appraisal's Wrath dan Retribution mendapatkan Turtle. Kita lihat dari belakang, Sorizo menunggangi seorang Soda. Kaja menjadi korban selanjutnya dari tim Indonesia. Dan Moreno pun harus hilang nyawanya. Sorizo di area depan, 4 melawan 1 tampaknya terlalu berat untuk Sorizo untuk melakukan secure kill. One more, Sorizo mampukah? Tidak. Oke, kemenangan dari tim Mesir dan Indonesia di sana, di mana mereka mungkin fokusnya agak distraksi. Apakah mereka mau ke turtle atau mau coba untuk team fight? Karena dari Super Ken-nya sendiri di sana dia terpaksa untuk manuver bolak-balik dari arah turtle-nya, di mana untuk Mesir Sodanya ini beneran ditugaskan full untuk turtle. Ambil aja turtle-nya sampai bahkan menggunakan Appraisal's Wrath-nya untuk combo dengan Retri dan mengamankannya secara gratis. Ini bukan tentunya early game yang diinginkan, dicita-citakan oleh Indonesia. Gimana Mesir, mereka berhasil secara mayoritas mengontrol permainan, mengontrol tempo juga. Dimana Turtle diamankan, total kill point juga oke. Ekonomi pun ada sedikit gap. Dimana teman-teman dari Indonesia harus mencari kompensasi dan tampaknya di area mid side. Moreno kali ini sedikit tertangkap, masih menahan flickernya. Retribution akhirnya terpaksa. Moreno menggunakan flicker NetherRealm, masih ditahan begitu saja, belum mau di-commit. Dan tampaknya Moreno harus di-take down tanpa mengeluarkan NetherRealm di bagian atas. Black Dragon Form yang dibuka begitu saja, tapi tentunya killing pressure belum maksimal. Alpo masih bisa kabur ya. Oh, Town dan Saken harus menjadi korban berikut. 6 berbanding 1 total kill point dan gold plating full akan diamankan Speedy. Mistake mungkin dari Saken di sana, di mana dia juga terpick off ya. Udah bagus banget dari tim Mesir, mereka berhasil untuk menangkap Saken, tapi mereka juga memaksakan Saken untuk menggunakan flickernya. Bahkan mereka stay di arah bawah. Soda coba untuk memberi waktu lagi. Vin tertangkap dan langsung terpick off begitu saja oleh Speedy yang sudah menunggu. Dan ini melanjut. Moreno berhasil membawa Soda balik, tapi Appraisal's Wrath. Oke, Moreno. NetherRealm ditahan begitu saja, akhirnya di pop off. Tapi tampaknya dengan ini berarti ada 1 buah ultimate yang sangat besar tidak berada di komposisi Indonesia. Dan ruang geraknya tentunya akan sangat bebas untuk teman-teman Mesir mengamankan netral objektif kedua yang berada di Line of Dawn. Tapi lihat Joy tidak berdiam saja.
Berarti masih sama ya, sesuai ekspektasi. Kalau kita lihat dari Joy, mau match up-nya itu memang susah banget untuk melawan di Neutral Objective Department. Ketika lagi ada kontes, itu yang dilakukan oleh Indonesia melawan Mesir di game pertama, di mana Joy-nya nggak diberikan Neutral Objective. Dan itu yang terjadi di sini di game kedua. Mari kita lihat di itemnya, di mana di game 1, BOD udah selesai. Oh, ada kill di atas, baru berhasil mendapatkan killnya. Dan Superken tertangkap, bahkan di sini ada Alpha yang coba untuk melakukan engage. Saken tertangkap. 4 melawan 2, tetapi Mesir berhasil dan berani banget Furious dan bahkan dikomunikasikan Appraisal Sweat berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Alpha menjadi pertukaran yang tetapi sangat untuk Mesir ini untung banget. Karena 4 melawan 2 dan bahkan mendapatkan Saken. Lihat di area bawah, ditambah lagi Glue tertangkap. Mesir mengontrol game yang kedua. 5.000 gold lead yang sudah dipegang oleh tim Mesir dan Indonesia. Ini dimana mereka akan sangat-sangat kesusahan. Bahkan Superken-nya tadi sudah terpick off. Jadi walaupun early ada 2 neutral objektif diamankan oleh tim Mesir, Superken-nya masih bisa nahan sama level. Ketika udah di pick off juga sekarang bakal lebih susah lagi buat dia mempertahankan levelnya. Dan itu akan menjadi, bahkan memberi Mesir kesempatan untuk mengontrol neutral objective game-nya lebih bagus lagi. Bahkan di arah atasnya udah ada attempt lagi dan lagi untuk mencoba melakukan team fight. Dan bahkan Soda dengan flanking maneuver. Oke, 2 melawan 2. Alpha kali ini, dengan lifesteal spellbamp-nya juga masih bisa bertahan. Superken pun tidak bisa menahan damage. Dia ter-take down di arah belakang. Vin menjadi korban selanjutnya. K untuk saat ini tidak bisa kemana-mana. Torn apart memory akan secure the kill. Mesir bener-bener luar biasa. Wow, 6 menit dan ini merupakan dominasi sebenarnya dari tim Mesir. 12-2 dengan turtle-nya yang up lagi. Saken udah coba untuk melakukan trading di arah bawah, berhasil mendapatkan tier 1. Tapi tentunya ini gak bisa dibilang worth it sama sekali. Tapi ini merupakan trade yang mereka bisa cari. Itu doang yang mereka bisa dapat. Tier 1 taruh di arah bawah. Team fight sekarang dan neutral objective contest sudah tidak bisa dilakukan oleh tim Indonesia. Mereka hanya bisa menunggu untuk Saken, Moreno, dan Superken mendapatkan itemnya. Superken mencoba mendapatkan steal. Dan tampaknya tidak terbayarkan gambling play-nya. Malah harus membayar dengan nyawanya juga. Ini tim Indonesia cukup struggling di game yang kedua. Teman-teman dari Mesir kali ini mulai memberikan invasi tentunya. Ini akan semakin kelaparan dan Flicker by Judgment ke arah satu member. Soda masih bisa kabur dan tampaknya Maro masih bisa menahan turret damage-nya juga. Wow. Tidak ada korban jiwa dari tangan Mesir. Juggle, turret aggro, dan juga saving play-nya yang dilakukan oleh tim Mesir di sini berhasil untuk memukul mundur tim Indonesia. Dan mungkin di sini itu udah susah banget juga untuk melakukan pick off. Awalnya kita bilang dengan pick off Cobb, walaupun lagi di posisi yang kalah, masih bisa mendapatkan pick off. Balik lagi, tapi Saken juga damage-nya belum ada. Dia harus menunggu item power spike lebih lama lagi. Kayaknya tadi BOD-nya jadi di menit ke-7 atau menit ke-6, itu udah lumayan telat ya. Dan dia harus menuju ke arah Melvic Roar karena BOD sendiri gak akan cukup sama sekali melawan member-member yang tanky yang bakal dive seperti Maro, Alvo, dan juga Soda. Threat-nya, ancamannya akan terus-menerus growing. Meanwhile, dari Speedy apalagi, salah satu Brody yang snowball-nya udah terjadi. Ya, tetap tenang, tetap bersabar. 13 berbanding 2 ini tentunya bukan berita yang baik untuk tim Indonesia. Tapi kita percaya kalau misalkan ada celah untuk dieksploitasi dan dipunish, tim Mesir yuk berbuat kesalahan. Indonesia mulai harus merelakan mid inner turret-nya di tengah. Teman-teman Indonesia kali ini 22.000, ketinggalan kurang lebih 7.000 di sini ya goldnya. 15 detik ke depan akan menjadi Lord. Ini benar-benar terpaksa main pasif banget. Udah memang gitu doang cara responnya. Karena kalau mereka maju aja atau coba untuk melakukan proactive move, itu benar-benar bisa dipunish full. Seperti yang terjadi kemarin melawan Filipina, di mana lagi behind tapi coba untuk memaksakan team fight. Wipe out terjadi dan gamenya bisa end di menit ke-10. Jadi di sini tim Indonesia mereka memilih untuk coba slow down temponya, coba untuk mirroring, trading, memberikan Saken resource yang dibutuhkan. Karena balik lagi, kalau memang mereka coba untuk kontes, ini merupakan kontes yang sudah bukan lagi 50-50, udah lebih ke 80-20 bahkan untuk retrinya karena Superken sudah tertinggalan level dan juga dari pressure-nya Maro. Menangkap tidak di-commit, tapi Alvo dia yang meng-commit buah Black Dragon Form. Dimana tentunya
ada ruang gerak untuk mundur teman-teman dari tim Indonesia. Dan Alvo ini info juga sih, dimana untuk mungkin dari Lord Push-nya Alvo tidak akan memiliki naga. Iya, itu merupakan resource yang sangat mahal sebenarnya untuk diberikan atau digunakan dari tim Mesir. Jadi untuk sekarang ada kemungkinan besar Indonesia bisa defend dan mungkin gak kehilangan Taratnya. Tapi kita harus lihat itemnya dulu. Yes, kelihatannya masih kayaknya belum bisa dari damage seorang Saken. Masih harus nunggu untuk Melvic Roar-nya. Bahkan walaupun dia harus build-nya ke Fury Hammer, balance sudah digunakan dan Lord-nya masih ada. Tarat di tengah harusnya dihancurkan untuk tim Mesir. Dan mari kita lihat untuk Tarat yang lainnya. Joy, Super Ken sudah dilempar ke arah atas, ditugaskan untuk melakukan clear wave. Dan untuk sekarang cuma satu base Tarat yang dipegang oleh tim Mesir. Ya, ke-10 spell masih aktif. Saken tinggal seperempat HP. Tentunya bukan hal yang baik. Tim Mesir masih memberikan pressure ke arah Tarat di bagian atas dan juga bawah. Dan teman-teman dari Indonesia masih berusaha berjuang. Yuk teman-teman, kasih support Indonesia. Tampaknya baser di bagian bawah tidak bisa di-defend lagi, harus direlakan. Dan 13 berbanding 2 kita lihat teman-teman dari Mesir cukup disiplin. Mereka tidak terlalu nunggu opening fight. Mereka yang penting dapat base turret, mundur. Invasi jungle dari Indonesia. Sehingga Indonesia balik lagi ya, sulit sekali mendapatkan farm. Melvic Roar baru jadi di menit 11 untuk Saken. Dan sebenarnya yes, ini merupakan power spike untuk Beatrix-nya. Tapi mungkin karena timingnya ini udah terlalu telat untuk power spike itu. Jadi mungkin harus menunggu lagi untuk Hunter Strike. Bahkan kalau lagi di posisi begini mungkin Wind of Nature akan lebih banyak value-nya. Black Dragon Form digunakan oleh Alvo bersama juga dengan Astral Echo. Untuk zonasi, Petrify-nya connect Super Ken, menerima damage yang luar biasa dan dia pun harus hilang. Baser expose, Nether Realm dibuka, dan tampaknya Mesir kali ini masih terlalu kuat. Maro menjadi korban selanjutnya, tapi tampaknya minion mulai masuk area atas dan Indonesia masih bisa bertahan kah? Masih bisa. Teman-teman dari Mesir kali ini belum ada terlalu banyak wave, mid mulai masuk. Teman-teman Mesir mulai mencari celah untuk bisa melakukan end the game, tetapi tampaknya celahnya tidak ditemukan. Indonesia masih bisa bertahan. Masih bisa melakukan defense-nya walaupun tadi udah ada beberapa kill yang diamankan oleh tim Mesir. Indonesia masih bertahan. Di menit ke-12 dengan 3 base start yang udah hancur. Sekarang Indonesia mereka harus lebih desperate lagi. Harus bisa mengamankan mungkin play-play yang lebih risky. Di dalam momen sekarang kalau mereka stay terus pasif dan gak coba untuk melakukan team fight atau gak coba untuk melakukan kontes, tim Mesir akan bisa secara disiplin end game-nya dengan Lord berikut. Jadi untuk tim Indonesia kali ini mungkin udah waktunya untuk mencari pick off, mencari team fight, mencari sesuatu untuk mengembalikan situasinya. Karena kalau tidak, tim Mesir akan full control. Oh my god. Kita lihat gila ini Lordnya cepet banget untuk dihilangkan ya. Teman-teman dari Mesir cukup nyaman untuk mengamankan Lord. Dan teman-teman dari tim Indonesia kali ini harus lagi dan lagi Mirko defend melawan 6 elemen, 5 player dan 1 Lord. Tentunya base kali ini dari Indonesia cukup terekspos. Mampukah teman-teman dari Indonesia kali ini bisa defense? Itu yang menjadi misteri. Yes. Ayo support Indonesia. Bisa dibilang kalau untuk para pendukung juga hashtag tim Indonesia di kolom komentar. Karena walaupun udah kelihatannya buruk di sini, masih ada kemungkinan untuk menang. Maro Thanos Revenge, lihat di area tengahnya. Minion sudah dipegang, sudah ditahan oleh Indonesia. Tapi minion wave-nya masih bisa datang. Divine Judgment Breaker. Oke, damage sudah mulai masuk. Soda terperangkap dalam turret damage. Dia pun harus hilang. Lihat Lord-nya cukup healthy, tapi nampaknya damage-nya masih belum masuk. Bisa terlalu terekspos dan Mesir kali ini bisa ngincer ke arah base-nya. Dan kita harus melihat game yang ketiga. Karena Mesir berhasil equalize di game yang kedua. Satu